Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faqihhum fiddin wa 'allimhum ta'wil warzuqhum malan wa waladan wa barik lahum. Jemaah sekalian, saya mohon maaf sebelumnya karena seharusnya bukan saya yang mengisi pada malam hari ini. Cuma tadi seorang takmir bisiki saya kalau terlanjur jamaahnya datang dan ustadznya tidak terjemput gitu. Saya diminta untuk mengisi gitu ya. Yang seharusnya jadwal saya adalah di Selasa pekan ke-4. Ya suatu kebaikan tidaklah kita tolak ya, maka ya bismillah insyaallah saya coba ajukan materinya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang kesehatan tentunya, karena hari ini saya tidak berceramah tentang agama, tapi saya berceramah tentang kesehatan Islam. Bapak sekalian, alangkah barokahnya kalau kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, kalimat atau kata stres tentu kita tidak asing ya, insyaallah. Ya, jadi ternyata Bapak sekalian, stres itu ada ilmunya. Ya. Saya berharap dan kita berharap pasca insyaallah materi ini kita punya cara yang cerdas, cara yang pintar untuk hidup berdamai dengan stres. Ya, bagaimana kita bisa berdamai dengan hutang kita misalkan ya gitu ya. Kita bisa berdamai dengan menghutangi tapi tidak disauri gitu ya. Atau juga permasalahan yang lain yang itu akan terjadi pada kita. Dan hari ini Bapak sekalian, kita akan coba apa sebenarnya stres itu. Ya, yang selama ini punya konotasi negatif tentang stres. Justru sebenarnya stres itu positif buat kita. Cuma permasalahannya sejauh mana kita bisa memahaminya, ya, fisiologisnya, ya, seperti apa. Fisiologis itu urutan kejadiannya seperti apa, dan tentunya dari situ kemudian kita bisa mengambil sebuah cara yang bijak untuk menyikapinya. Ya. Saya ingin Bapak sekalian nanti ke depan kita bisa sehat tanpa obat insyaallah ya. Bapak sekalian, kasus ya insyaallah. Saya selalu ajukan kasus dulu. Dipraktekkan saya datang seorang laki-laki tiba-tiba dia bilang, "Dokter, saya stres." Gitu. Saya lihat aja orangnya, wajahnya nampak tegang gitu ya, paruh baya, agak gemuk sedikit. Saya cuma tersenyum dalam hati. Kenapa? Saya materinya sudah selesai nih, gitu ya. Jika saya cuma senyum, terus saya cocokkan, ya. Dengan tensi yang 180/90, sudah mendapatkan 2 obat dosis tinggi, artinya amlodipin 5 mili dan 10 mili, kandesatan 8 dan 16 mili, dia dapat 2-nya tapi dia masih tinggi tensinya. Ya. Kemudian saya tanya, "Pak, apakah lehernya terasa kaku-kaku?" Dia bilang iya. Ya. Apakah sulit tidur? Dia jawab iya lagi. Ya. Apakah sensi? Gampang emosi gitu ya.
Ya kayak kita misalkan sudah motor ya tiba-tiba di belakang salib dari kiri, ser gitu ya. Kadang kita kan, aduh, gitu ya. Dipepet seseorang tiba-tiba kita terus ya Allah gitu ya sampai bisa misuhnya keluar atau istighfarnya kita yang keluar gitu ya. Jadi Bapak sekalian, pertanyaan adalah apa itu stres sebenarnya? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda atau kita saat ini sedang stres? Nah, Bapak sekalian, saya ingin ada interaksi ya pada hari ini. Kalau memang ada, nanti bilang ada. Ya, tidak perlu takut, tidak terekspos, tidak tersyuting oleh kamera gitu ya. Kalau tidak ada, bilang tidak. Ya, saya ingin tahu. Karena kalau memang tidak ada, ya sudah mati ini selesai. Tapi kalau bilang ada dan banyak, insya Allah kita lanjutkan. Ya, seperti itu. Coba. Tanya adalah ada tak? Gitu ya. Baik ya. Yang pertama, apakah kita tidurnya kurang, sulit, atau sedikit? Ada? Ada? Ada. Yang kedua, apakah kita sering mimpi buruk, sering terbangun dengan kondisi dada, jantung terasa berdebar-debar? Terasa? Ada? Ada. Bangun muncul rasa cemas, kemudian deg, rasa detak jantung kita berdegup lebih kuat. Ada? Ada. Termasuk sering terbangun untuk kencing? 1 kali? 2 kali? 2 kali? Untung nggak ngompol Pak ya. Saya masih ngompol Pak. Ya, ketika saya kelelahan itu kadang saya mimpi tidur, mimpi kencing. Kalau saya tidak sadar, basah. Ngompol. Jadi saya masih ngompol. Ketika dalam kondisi lelah, ketika dalam kondisi saya sedang tegang. Nah, saya buka aja. Memang saya sedang stres. Tapi sangat jarang gitu ya. Pernah gitu ya. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan. Apakah kita mudah cemas, gelisah dan tegang? Ada? Ada ya. Lanjut. Apakah kita mudah lupa? Mudah bingung? Ada. Baik ya. Lanjut. Apakah badan kita pasca bangun tidur seharian itu terasa lebih lemah, lebih letih? Ya. Lebih segar? Iya dah. Oh. Ya. Oke, lanjut. Apakah nafsu makan kita menurun atau justru mudah lapar di pagi hari? Yang ada justru dua-duanya. Ada orang stres itu nggak suka makan, ada orang stres itu kelahirannya makan. Ya. Apakah ada di antara kita yang gampang kambuh sakit mahnya? Terutama ibu-ibu? Ada? Oke, ada. Slide yang kedua. Apakah detak jantung kita terasa lebih cepat dan sering berdebar-debar? Merasakan? Merasakan? Tidak. Oke, tidak. Ya. Apakah ada rasa kaku dan pegal di leher, pundak atau punggung? Oke. Lanjut ya. Apakah sering terasa kram, kebas, pegal-pegal di tangan atau di kaki? Baik. Apakah sering telinga kita berdenging atau kehilangan keseimbangan?
Iya. Yang kanan kok nggak ada suaranya ya? Siap semua ini. Apakah kita mulai botak Bapak Ibu sekalian? Enggak. Apakah rambut kita masih tebal ketika kita masih jadi pemuda dan pemudi dulu? Saya botak Pak di sini. Tapi ketika saya sudah menemukan cara yang tepat untuk bersikap damai dengan stres, tumbuh lagi nih. Walaupun tidak seperti dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, apakah haidnya terganggu? Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apakah libido artinya hasrat seksualnya menurun? Gangguan ereksi? Loh, jangan malu-malu. Ini nanti dokter saya nggak bisa terapi kalau jadi nggak terbuka. Ejakulasi dini untuk laki-laki? Kalau perempuan sulit untuk mencapai orgasme. Yuk sekalian, ketika apa yang tadi kita coba survei ini ternyata lebih banyak dalam diri kita, berarti Bapak sekalian, diri kita sedang stres. Nah dari sini kemudian kita akan mencoba mengurai, ya Bapak sekalian, apa sih sebenarnya stres itu? Ya, jadi stres adalah Bapak sekalian perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau sesuatu yang baru. Saya kasih yang gembira dulu. Siapa yang pernah beli sepeda motor baru? Senang nggak? Senang. Tapi kalau tiba-tiba nyenengan bangun tidur keluar terus ada baretnya, stres ya? Stres. Lebih-lebih kalau itu mobil. Mobil kalau seorang punya mobil baru Bapak sekalian, ketika dia nyuci itu dia mau nilai, loh, kok ono baret anyar. Itu yang senang lah padahal. Bapak sekalian, kalau misalkan saya bilang rumah ke arah Pak Munawir itu ada tanah pojok itu ada rumah kosong. Itu ada pocongnya di malam hari, ada Mbak Kuntilanaknya di situ. Tuh nyenengan malam-malam ke sana apa yang terjadi? Ya. Kita akan prepare kan, siap-siap kan? Apakah akan dongo sebanyak-banyaknya dan siap-siap untuk lari tapi terus ke sana? Atau kita wis gak wis besok ngenteni matahari terbit dari timur. Ya. Jadi Bapak sekalian, reaksi tubuh, perubahan tubuh ketika kita menghadapi ancaman, tekanan atau situasi yang baru. Naik sepeda motor, tiba-tiba ada orang belok mendadak. Ya. Saat itu kita sedang menghadapi stres. Ya. Sehingga kemudian Bapak sekalian, secara kedokteran tubuh akan mengeluarkan hormon adrenalin, noradrenalinnya hampir sama dan hormon kortisol. Ya. Hormon adrenalin dan noradrenalin akan membuat jantung kita berdetak lebih cepat, tensi kita meningkat, ya, pernafasan kita jadi cepat, ya, otot kita jadi tegang karena persiapan kita untuk melakukan gerakan yang tiba-tiba, ya. Dan kortisol ini, Bapak sekalian, akan meminta kepada hati kita untuk menyediakan glukosa, ya, glukosa tubuh sebagai energi yang siap dipakai ketika tiba-tiba kita harus meloncat, berlari atau apapun yang kita lakukan ketika kita tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menjadi stres kita. Jadi tubuh akhirnya akan waspada untuk survival, waspada untuk bertahan, untuk survive, untuk hidup, untuk menang. Apakah kemudian kita akan menghadapi stres itu, ya,
atau kita akan memilih untuk terbang menghindari stres itu. Itu contoh Bapak sekalian. Coba angkat tangan ya. Yang pernah naik sepeda motor ke arah Cangar, coba angkat tangan. Loh, cuma satu. Ya, saya angkat. Lainnya belum pernah ke Cangar. Pernah naik sepeda motor ke Cangar? Pernah. Perasaannya apa ketika naik, Pak? Biasa. Siapa yang pernah nyetir mobil ke arah Cangar, ke Batu, terus balik lagi? Pernah. Apa yang dirasakan, Mas? Gak kok nakit mobilnya. Udah. Ya. Jadi ketika kita menghadapi bahasanya nanti ke Cangar jalannya nanjak, kuat nggak mobil saya? Lek macet di tengah jalan ya apa munduri? Demikian juga Bu sekalian, ketika kita pulang dari Cangar turun ke bawah, lek remku blong nanti kayak apa? Itu sesuatu yang membuat kita menjadi tegang, ya stres yang akan kita hadapi, kita akan jadi waspada, hormon-hormon ketegangan akan dikeluarkan. Lah saat itulah Bu sekalian, kita jadi waspada. Apakah kita pulang muter aja lewat tol atau lewat Jombang, atau kita tetap memberanikan diri turun ke bawah? Ya, di kemarin persis Bapak sekalian yang saya rasakan Sabtu kemarin ketika saya ke Batu, ya saya memutuskan naik lewat Cangar. Ya, demikian juga ketika saya turun, saya mikir, saya turun berani enggak ya? Tapi saya pikir saya itu Bismillah, saya akan lakukan. Ya. Dan saya turun dari Cangar, ya dengan kondisi yang tentu kewaspadaan yang tinggi. Ya, jadi sekalian sebenarnya kita butuh dengan stres itu, karena dengan stres itu kita akan jadi waspada, yang membuat kita menjadi survive, ya bertahan. Apakah kita akan menghadapi sesuatu yang ada di depan kita, ataukah kita akan menghindari sesuatu yang kita rasakan kita nggak akan mampu. Ya. Ketika stres itu menjadi sesuatu yang positif, maka akan terjadi kemampuan adaptasi, kewaspadaan yang meningkat, motivasi untuk menghadapi tantangan. Sehingga kita akan berani untuk bertarung atau kita mundur. Permasalahannya adalah ketika ini menjadi sesuatu yang negatif, ya. Dan tentu Bapak sekalian ini akan mengganggu kesehatan baik secara psikis maupun secara fisik. Makanya Bapak sekalian, ketika stres itu berkepanjangan, maka dia akan menjadi sebuah reaksi yang negatif. Ya. Sulit tidur, cemas, sensi dan emosional. Dada sering berdebar-debar, sering dingin dan sering kencing. Ya. Termasuk Bapak sekalian sebenarnya ketika kita sering bangun malam untuk kencing, walaupun kita sudah mencoba tidak banyak minum air ketika di malam hari, itu petanda kalau tubuh kita sedang stres. Ya. Kegemukan dan akan berdampak pada kencing manis, tensi tinggi, sakit mah, rambut rontok, gangguan harid, gangguan seksualitas, ya, apakah kehilangan nafsu, ejakulasi dingin atau orgasme, dan masih banyak gejala yang lain. Ada di antara kita? Saya ada. Saya terbuka saja, saya ada. Dan saya terus berproses, kita terus berproses untuk lebih bijak mengilmui stres ini dan kita menjadikan sebagai sesuatu yang membuat kita lebih bisa beradaptasi dengannya. Ya. Bapak sekalian, sekarang apa sih tinjauan medisnya tentang stres? Ya, apa yang terjadi di otak kita ketika kita sedang stres? Pengen tahu kan? Baik, ya. Bapak sekalian, ini sumber stres.
Ya. Stres itu bisa dari stres fisik. Ya. Karena terjadi kontak fisik. Aktivitas fisik sehari-hari, apakah itu pekerjaan atau olahraga, ya, yang itu adalah stres yang kita sengaja, ya, atau karena faktor obesitas, ya, tubuh kita yang lebih bawah menahan beban tubuh di atasnya. Telapak kaki lebih berat, sendi pergelangan kaki lebih berat, sendi lutut agak ringan tapi tetap berat, sendi pinggul juga masih nahan tubuh di atasnya, tulang punggung kita nahan tubuh di atasnya, termasuk ini tulang leher kita dan otot leher kita, sehingga banyak dari kita kemudian merasa kanker dan sebagainya itu. Ya, dan kembali ada seorang yang bilang stres fisik ini diakibatkan karena kita kakean pola, kakean pola. Kedua, Bu sekalian, ada yang disebut dengan stres karena dari psikis kita, terkait dengan kontak pemikiran. Ya. Yang sesuatu yang membuat pikiran kita dan perasaan kita menjadi, ya, emosional yang negatif. Ya. Kayak kemarin di grup itu ada ibu-ibu yang kritik, Mbok Yo jangan dikirim yang kayak gini lah gitu ya. Saya coba lihat ada apa sih ketika ada pemenggalan kepala gitu ya. Aduh, jangan kayak gini ta gitu. Ya, sesuatu yang membuat kita merasa nggak nyaman terkait dengan suatu informasi yang masuk dalam diri kita dan itu mempengaruhi emosi jiwa kita. Ya. Yang orang kemudian ada teman mengatakan stres psikis dikarenakan kita kakean mikir. Nanti ada WA, Pak nanti habis sisa saya ke rumah Pak, mau nagih utang gitu ya. Stres kita. Enggak ada uang, mau ada uang tapi ada butuh yang lain, tapi ada uang kok kita ngeman mau nyaur. Ya, seperti itu. Yang ketiga, Bapak sekalian, stres itu bisa karena faktor metabolik terkait dengan abnormalitas dalam tubuh kita. Ya. Bisa karena gula darah kita tinggi, bisa karena kita punya insulin yang tinggi, bisa karena kita punya hipertensi, asam urat, termasuk merokok. Darah kita, hemoglobin itu Bapak sekalian, mengikat oksigen untuk memberikan oksigenasi ke tubuh kita. Nah, kalau kita merokok, maka darah kita akan lebih mengikat karbon monoksida, gas CO2 dari rokok kita untuk dibawa ke tubuh kita. Kira-kira stres gak tubuh kita? Stres. Ya. Jadi Bapak sekalian, stres itu bisa dari metabolik kita yang orang mengatakan kita stres metabolik karena kakean mangan, Pak. Kakean mangan. Boleh? Berhenti. Tadi sudah tadi, yang tanya-tanya depan tadi itu. Ya. Gula darah yang tinggi, insulinnya yang tinggi. Nanti kita bahas. Baik, lanjut ya. Lanjut. Bapak sekalian, di otak kita ini ya, ada yang kita sebut dengan sistem saraf otonom. Ya. Dia mempunyai dua organ atau dua fungsi. Yang pertama adalah sistem saraf parasimpatis yang dia lebih bertanggung jawab pada kondisi yang rileks, ya. Hormonnya adalah hormon dopamin, endorfin dan serotonin yang
ia akan mempengaruhi semua organ tubuh kita, yang efeknya adalah kontraksi jantung menjadi lambat, nadi menjadi lambat, pola nafasnya lambat dan pelan dan dalam, dan otot tubuh kita adalah rileks. Psikis kita adalah kita rileks, kita bahagia, dan kita tenang. Ya, dan ini sangat dibutuhkan kondisi ini agar kita bisa melakukan pemulihan pada fisik kita, psikis kita, dan metabolik kita. Ya, ini pelajaran kedokteran ya. Nah, satu lagi Bapak sekalian, di sistem saraf otonom kita tuh ada yang kita sebut dengan sistem saraf simpatis. Ya, yang dia bertanggung jawab untuk ini, stres ini. Ya. Hormonnya apa? Adrenalin, noradrenalin, dan kortisol yang tadi saya sebutkan, dia mempengaruhi semua organ tubuh. Efeknya apa? Tadi sudah kita singgung ya. Kontraksi jantung meningkat, nadi cepat, nafas cepat dan dangkal, kontraksi otot tubuh dan akan terjadi kontraksi otot tubuh dan gula darah kita akan naik. Secara psikis kita waspada untuk survival. Ya, contohnya misalkan kita ketahuan berbohong, ya, kemudian dipanggil oleh pimpinan kita atau istri kita, gitu ya. Kira-kira apa yang kita rasakan? Detuk jantung kita meningkat itu ya, deg 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 deg, ya. Nafas kita akan merongsong cepat gitu ya. Dan kemudian kita akan merasa tegang. Bapak Ibu sekalian, dulu kita ketika pasca ujian gitu ya, itu pasti capek semua badannya. Kenapa kita tegang? Ya. Ini gambaran, ya, kelihatan enggak? Ya, jadi ini adalah ketika sistem tegang itu lebih muncul, maka dia akan mempengaruhi mata kita. Ya, mata ini akan menyempit ya dia. Melebar, ya, melebar. Jadi kalau orang ketakutan itu akan melebar, Pak. Ya, sampai ada teman itu mengatakan gini, ini guyonan ya. Ketika kita dipanggil seseorang, Pak Heru tolong, Pak Dokter tolong, pasiennya sudah meninggal, tolong dicek. Kita hanya bawa senter Bu sekalian, kita buka matanya ya, kemudian kita gini kan. Ya. Kita akan lihat dua yang akan nampak di museum. Orang yang meninggal dunia itu mata akan melebar gitu ya, dan dia tidak respon dengan refleks cahaya. Ya, matanya melebar. Ya. Nah kalau kita katakan dengan ini, simpatis ini ketika sangat tegang itu, karena waspada kita tuh ya, bola hitam mata kita tuh melebar. Ya. Jadi kayak orang ketakutan gitu. Ya, guyonan kita orang meninggal dunia itu apakah ketakutan ya ketika dia meninggal dunia itu kok melebar maksimal. Ya. Tapi itu hanya analisa ya, karena memang ototnya melemah semua, gitu ya. Kemudian lidah ini ya, mulut ini jadi kering, ya, jantung akan berkontraksi lebih cepat, ya, paru-paru juga akan terjadi, ya, ada semuanya di sini. Persis yang tadi saya sebutkan satu persatu ini. Ketika kita rileks, ya, kita cenderung rileks, maka yang dominan adalah sistem parasimpatis kita. Bola mata kita yang hitam itu mengecil, gitu ya. Kemudian jantung detaknya lebih lambat, lebih tenang. Dengan kalau punya ini HP smartwatch itu ya, yang ada detak jantungnya itu kelihatan. Ketika rileks itu nadi kita bisa 70, bisa di bawah antara 60 70, bahkan bisa sampai antara 40 60. Itu rileks. Ketika kita sedang tegang, itu bisa nadi itu naik dengan cepat. Ya, termasuk
saat olahraga itu kan sedang stres kita kan, itu nanti kita bisa cepat. Ya. Paru-paru juga akan ada perubahan, lambung juga ada perubahan, liver juga akan ada perubahan, semuanya akan berubah. Yang mengarah ke gejala-gejala itu menjadi suatu yang rileks. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang menghadapi sebuah stres, ya, baik itu adalah informasi. Pak Yudan, apa? Anak sama tabrakan yang bang tekuk. Pasti itu. Ya, Pak, apa? Keluarga kita meninggal. Langsung, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya pernah ada rapat gitu, teman saya dibeli istrinya. Pak, apa? Ibu ini kecelakaan, meninggal dia kecelakaan. Loh, astagfirullahaladzim. Kecelakaan ini neng bangsal, neng ngarep gang loh. Ya apa ceritanya? Ditabrak truk gandengan. Astagfirullahaladzim. Selesai. Tadi pagi ketemu saya masih ngobrol. Ya. Jadi ibu sekalian, stres itu bisa informasi atau kejadian. Ya paling gampang kita nyetir lah. Waspada nggak? Stres nggak? Stres itu. Ya. Ini akan diterima oleh indera kita, telinga kita. Ya, indera kita mengikuti telinga, mata, tubuh dan hati diolah. Ya kan? Ya. Ini akan masuk ke saraf otonom kita. Ya. Kalau sesuatu itu adalah membuat kita merasa tenang, informasi atau kejadian yang membuat kita merasa gembira, maka dominan sistem parasimpatis yang bekerja. Sehingga apa? Sehingga kita tenang, kita nyaman, kita bahagia, tensi jadi normal, tensinya normal, nafas tenang, ototnya rileks. Tetapi kalau informasi tadi itu dominan pada sesuatu yang membuat kita teraktivasi, sarafnya adalah saraf simpatik, maka adrenalin itu akan muncul, sebagainya. Akibatnya apa? Kita jadi waspada dan gelisah. Ya. Tensi naik, nadi cepat, nafas cepat dan dangkal, dan otot jadi tegang. Ya, ini yang terjadi. Dokter Heru kok ada gas dan rin, maksudnya apa? Ya, maksudnya gini Bu sekalian, bahasanya kita sehari-hari itu Bu, itu penuh dengan ketegangan. Bukan hanya saat kita bangun tidur, sejak tidur. Ya. Oke, kita misalnya bangun tidur lah, bangun tidur, jam piro iki, jam ini, ke masjid, jalan kaki, waspada, ya kan? Udah motor waspada. Lebih kalau terus telat dikira telat susu aku cepet-cepetan. Ya, habis itu pulang di rumah, zikir kita tenang pulang, terus mikir, aku habis ini ngapain ya? Blonjo, ibu kan gitu kan? Ono duwe apa ora ya? Kita setiap hari kita stres. Artinya banyak sesuatu yang menjadi. Nah itu kita tuh setiap hari digas Pak. Ya. Oh masuk jam itu, saya jam itu kurang rapat, udah ngatus cepet mandi, semangat cepet-cepet. Ini kan stres itu kita. Sesuatu yang kita kemudian harus beradaptasi untuk segera. Ya, itu kita sedang mengalami ini. Makanya itu kita setiap hari itu selalu digas dengan kondisi yang membuat kita teraktivasi saraf simpatik kita. Lah ini Bapak sekalian harus pinter-pinter kita ngerem. Ya. Ya. Sehingga kita tidak ngegas terus. Lah ngegas terus ya panas lah. Ya direm. Ngobrol dengan teman, gitu ya. Sedang guru dengan istri, dengan anak. Ya. Nanti ada, saya tunjukkan nanti. Ya, gas remnya seperti apa. Bapak sekalian, sistem stres ini, simpatik dan parasimpatik, justru fundamental sekali. Karena manusia selalu dibangunkan oleh sistem stres dari tidurnya, sejak terjaga sampai tidur lagi, berulang-ulang agar kita menjadi orang survive.
Jadi stres itu terjadi. Kita ke kantor ya perjalanan, ke sana ketemu pasien, kita harus menjaga kebersihan. Itu terus sesuatu yang, dan kita perlu stres itu, kita butuh survive. Ya, kita untuk bertahan ini. Lah, manusia itu, kita ini harus bisa ya untuk memainkan level sistem stresnya. Ya. Artinya kewaspadaan ini harus kita mainkan levelnya. Ya. Di aktivitas sehari-hari ini dengan cara kita memainkan gas dan kita memainkan rem. Nek motor digas terus ya nabrak. Lek direm terus ya gak teko-teko. Ya. Jadi kita perlu sehari-hari tegang itu perlu. Makanya kita sampai di rumah kan ya rekreasi dengan keluarga, disambut sama istri, disambut sama anak kita bawa oleh-oleh untuk anak kita tertawa-tawa. Itu sesuatu yang buat rem dari kecemasan, ketegangan kita, stres kita seharian. Ya. Paham ya ini? Ada yang masih belum paham ini? Lanjut ya. Baik, Bapak sekalian, apa rem dan rem ya yang terefektif yang harus dilakukan untuk menahan gasnya itu? Ya. Agar rem parasimpatik kita itu bisa ya menyeimbangkan dengan gasnya simpatis. Ya. Bapak sekalian, ternyata rem untuk membuat kita rileks, rem untuk membuat kita lebih teraktivasi sistem parasimpatis yang membuat kita menjadi rileks, damai dan tenang, yang kuat adalah tidur. Percaya enggak? Kalau Anda sudah tidur, nanti ada pemulihan tidur. Ini nanti kita jelaskan. Ya. Justru ketika kita susah tidur itu, kita kehilangan sebuah cara yang paling berpengaruh di dalam kita mengendalikan rem stres kita. Ya. Tidur itu kapasitas rem utama sehingga bisa atau siap untuk survival menerima stres kembali saat bangun dari tidurnya. Ya, tidur adalah sarana recovery utama dari stres fisik, stres psikis, dan stres metabolik. Tidur. Ya. Bapak sekalian, saya sedikit mengulang materi saya kemarin. Ya, bahasanya manusia itu terikat dengan ritme sirkadian. Ya, ada siang, ada malam yang berulang 24 jam dan 24 jam berikutnya. Ya kan kita ngalami kan? Ini malam, besok pagi, malam lagi, siang lagi, malam lagi. Ya. Berulang, ritme yang berulang 24 jam. Dipengaruhi oleh cahaya, yakni terang dan gelap, yang akan memberi rangsangan pada mata kita dan akan diteruskan ke nukleus suprachiasmatik yang ada di otak kita. Ya. Ini akan memberikan pengaruh pada sistem otak kita. Nah, ketika gelap akan ada reaksi begini, ketika terang masuk ke mata kita akan ada reaksi seperti ini. Ya. Ini berhubungan dengan kewaspadaan di terangnya cahaya, ya, untuk survival, dan rileks di gelap cahaya untuk recovery. Jadi Bapak sekalian, kita terikat bahasanya, kita siang itu adalah untuk kewaspadaan, ya, survival kita, dan malam adalah recovery kita. Ya.
Kemudian ada yang kita sebut dengan hormon tidur, namanya melatonin. Ya, ini hormon ini kalau dikeluarkan Bapak sekalian, kita akan menjadi ngantuk. Ya. Untuk mempercepat tidur. Ya, yang kedua menurunkan suhu tubuh untuk pendinginan tubuh. Kemudian mengaktifkan sistem parasimpatik dan anti-inflamasi tubuh. Ketika hormon ini berhasil kita dapatkan ritmenya, di puncak hormon ini dikeluarkan, maka dia akan menekan ya, sistem kecemasan yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita gagal mengikuti irama siklus dari hormon melatonin ini, maka kita akan tidak maksimal mendapatkan manfaat dari tidur kita sebagai sarana untuk recovery utama dari stres fisik, stres psikis, dan stres metabolik kita. Yang keempat, menurunkan kortisol yang dia bertanggung jawab membentuk glukosa pada energi ketika kita tegang. Bapak sekalian, ketika parasimpatis kita itu teraktivasi, tubuh itu rileks, maka ini nggak akan keluar, gitu loh. Tapi kalau ritme melatonin ini kita kelewatan, tubuh kita tidak jadi recovery, tidak lagi reda lagi, tubuh kita tidur dalam kondisi kecemasan. Nah, ketika cemas itu, kortisolnya masih akan tetap dikeluarkan, dan inilah rahasianya kenapa kemudian terjadi diabetes pada orang yang tidurnya susah dibanding plus dengan faktor-faktor yang lain. Banyak teman-teman membuktikan Bapak sekalian, gula darah puasanya itu tinggi. Padahal dia dietnya sangat teratur. Bahkan diet yang rendah karbohidrat, tidak makan karbohidrat sama sekali. Ya, ternyata apa? Tidurnya yang tidak terjaga. Jadi dia tidak rileks saat tidur, stresnya masih kuat, teraktivasi saat dia tidur, otomatis hormon kortisol tetap terbentuk. Sehingga merangsang liver mengeluarkan gula karena kondisinya kita siaga waktu tidur itu. Ya. Bapak sekalian, ternyata hormon melatonin itu mulai dikeluarkan jam 8 malam dan meningkat jam 21 malam. Sehingga jam-jam inilah sebenarnya persiapan kita idealnya untuk tidur. Dok, saya jualan di pasar itu. Jam berapa ke pasar, Bu? Jam 12 malam. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 di pasar. Terus di rumah saya punya anak kecil, dok, nggak bisa tidur. Keluarnya apa, Bu? Pusing. Ya. Saya cuma beri saran, tidurnya diutang ya, Bu, nanti di sahur ketika siang hari. Artinya Bu sekalian, ketika kita bisa ideal, bukan orang yang bekerja di malam hari, ya sebagainya, maka ini kita ambil agar recovery tubuh kita maksimal. Ya. Dan Bapak sekalian, hormon melatonin ini dipengaruhi oleh cahaya lingkungan, terutama suasana temaram atau gelap. Sehingga kalau kita tidur dalam lampu kamar yang lebih gelap, itu hormon melatonin kita itu lebih maksimal dikeluarkan. Ya, ini tabelnya Bapak sekalian. Ini jam 8 malam ya. Ini udah mulai naik di sini. Jam 9-nya di sini ya. Dia mulai naik tinggi. Kemudian jam 2 ya puncaknya di sini. Ya, begitu dia puncak keluarlah hormon ketenangan, saya itu hormon kecemasan akan bisa ditekan ya. Jangan turun sampai sekitar jam 6 jam 7. Ya, inilah kita sudah enggak ngantuk lagi di sini. Ya. Sehingga Bapak sekalian, ini kuncinya agar kita bisa tidur yang maksimal
agar tidur itu bisa menjadi rem yang kuat, ya, pereda yang kuat dari aktivitas saraf yang menuju pada kewaspadaan atau stres itu. Ya. Namanya adalah kebersihan tidur atau bahasa Inggrisnya adalah sleep hygiene. Dimulai sekitar pukul 8 dan 21. Ini persiapan. Ya, pertama adalah tidur dalam kondisi kenyang. Tetapi makanan yang rendah karbohidrat. Lah kita habis makan nasi goreng, es teh manis, ya gemuk kita tidur. Tidur dengan kenyang sama tidur dengan lapar, lebih nyenyak mana? Kenyang. Tapi yang dimakan adalah yang rendah karbohidrat. Ya, terutama protein. Ya, yang kedua, tempat tidurnya senyaman mungkin. Ya. Bersih, sirkulasi udaranya lancar sehingga udaranya segar. Ya, kalau perlu pakai AC. Ya. Ada seorang ustadz bilang, aku lebih rela membayar listrik lebih mahal tapi aku dapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Ya, pada orang tertentu yang secara finansial dicukupkan oleh Allah, ya. Kemudian kebisingan dan aroma ruangan yang wangi. Makanya Bu sekalian, menurut saya ya kita prihatin ya dengan saudara kita di Palestina kan itu ya. Enggak bayangkan mereka bisa tidur enggak dalam kondisi kecemasan seperti itu. Tapi kita yakin Allah turunkan ketenangan pada saudara kita yang di sana. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak sekalian, jam 8 maksimal setengah 9 HP ditaruh, TV dimatikan. Loh gini masih ada pasarnya yang ngeprotes. Nanti HP ditaruh, nggak bisa HP yang nggak punya HP. Ada yang gitu. TV dimatikan, dok saya nggak punya televisi. Ya, ada yang masih melawan. Ya. Dan taruh jam. Kita nggak boleh lihat, ya jam. Saya pernah tanya pada seorang konselor, saya kalau tidur pas saya jam 8 sudah siap-siap, saya lihat pengantar tidur saya itu saya buka HP untuk pengantar tidur. Loh salah itu. Loh gimana ya betul? Ya sudah jam 8 HP ditaruh. Bapak sekalian, kita lihat Instagram ya, lihat Facebook, WA-nya itu tukaran gitu ya. Kira-kira terbawa nggak waktu tidur? Terbawa, sehingga taruh. Ya, kemudian kita ke kamar mandi, pipis dulu, biar tidak ngompol. Ya saya ya, jarang tapi ya. Kemudian kita berwudu, masuk tentu bersih-bersih ya sekali dan sebagainya. Kemudian kita tidur, ya kita berdoa pada Allah. Ya, tujuannya agar kita pasrah dan kita merasa tenang. Ya, bismikallahumma amut wa ahya. Ya, ada yang dibalik kan? Gitu. Artinya kita pasrah, kalaupun Allah menghendaki kita tidur terus meninggal dunia, ya memang itu rezeki kita. Karena ada Bu sekalian, orang yang cemas tidur, tidak berani tidur karena takut meninggal saat tidur. Ngalami kan kita? Ngalami. Ya. Kemudian adalah tidur miring ke kanan. Karena Bapak sekalian, jantung kita tuh untuk laki-laki ya contohnya ya, jantung kita tuh persis Pak di atas pentil kita. Di atas puntung susu kita ini, bawahnya tuh jantung. Gitu ya. Lah kalau kita tidur ke kanan, ke kiri, maka jantung itu akan tertekan oleh paru sehingga dia tidak bisa berdetak lebih maksimal. Sehingga kita tidurnya miring ke kanan. Ya, sebagaimana sunnah Rasulullah kan, tidur miring ke kanan dan menghadap kiblat. Sehingga jantungnya kontraksi lebih
lebih bebas. Ya. Yang ketujuh, melakukan teknik grounding, artinya melepas dan berdamai dengan kecemasan kita. Ya. Melepaskan sesuatu yang menghambat problem ini, ya Allah, pasrah. Kalau kita mangkal dengan teman kita yang dongo, ya. Rabbana firlana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu kan, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang melepaskan itu. Ya. Kemudian sekalian yang penting juga adalah kita melakukan pola nafas rileks dengan pola 5 detik masuk dan 5 detik keluar. Ya, yang mana waktu keluar itu dihabiskan. Ya, nafas pelan, enggak boleh nafas dipaksa, keluarnya dipaksa, enggak rileks. Kemudian keluarnya juga pelan, enggak boleh disebul, pelan rileks. Dengan nafas perut yang bergerak bukan dada kita, tapi yang bergerak adalah perut kita turun ke bawah. Ya. Sampai kemudian kita tertidur. Ya, kemudian yang terakhir, tidak melihat jam, ya ini tujuan untuk merangsang respon rileks otak kita. Yang 9, tidak melihat jam, lebih-lebih HP saat terbangun di tengah malam. Kenapa? Siapa yang bangun tengah malam, siapa sering pincing? Lihat jam enggak? Lihat jam. HP kadang. Karena kita butuh lihat jam, Bapak sekalian, kita mikir ada sesuatu yang baru pada kita. Wah, jam ini rek. Tidur cik dawa. Tidur lagi. Wis jam 3 rek. Lah kita sedang semangat untuk sholat tahajud, kita akan bangun. Lah kita sedang enggak semangat, wis jam 3 rek. Ya. Nah, belum lihat HP. Saya itu akan muncul input masukan baru, perasaan baru ke kita, dan itu akan mengganggu kita untuk tidur. Jadi kalau kita terbangun tengah malam, pipis sebagainya, haus minum, langsung aja. Lampu kan dimatikan kan, ya. Kita langsung tidur lagi sudah. Bisa memperbarui doa itu juga lebih bagus. Tidur lagi lah. Beda ke kanan, ambil nafas, rileks tadi ya. Nafas rileks, kita tidur lagi. Dok, saya takut dok, nanti kesiangan nggak tahajud. Kalau begitu, stop timernya kita di HP itu disetel. Kita mau bangun jam berapa? Mau jam bangun 3, setel aja jam 3. Ya. Sehingga kita betul-betul tidur itu betul-betul mendapatkan manfaat dari tidur itu. Ya. Jadi ini Bapak sekalian, tidur adalah sarana utama untuk. Jadi saya sedang kena flu gitu Bu ya, sedang kena flu, saya merasakan yang sedang stres, jam 8 saya udah tidur. Saya mau tidur sih, udah lampu tak matikan, sudah paper saya tidur. Ya, bangun saya segar. Kemarin ada teman yang, aku sakit tak ke rumahmu ya, sudah jam 7:30 enggak usah minum paracetamol dan tidur. Sebelum tidur makan telur godok, telur goreng, boleh telur dadar boleh. Tidur lah gitu. Karena tidur itu bagian sebagai itu adalah sarana yang utama dalam kita mereda stres. Baik Bapak sekalian, ini masih ada 12 slide. Lanjut atau cukup? Cukup. Baik Bapak sekalian, masih ada pola makan terkait dengan stres metabolik, masih ada moving, gerak fisik, masih ada relaxing, ya masih ada 3 bahasan lagi. Baik Bapak sekalian, semoga yang saya sampaikan sebagai pengganti dari Ustadz Asyik yang karena ada satu hal tidak bisa hadir malam hari ini, ya, walaupun belum sampai tuntas, minimal memberi satu gambaran pada kita apa itu stres.
Dan satu kunci utama yang akan meredakan stres kita adalah ketika kita bisa menjaga kualitas tidur kita. Baik-Bapak sekalian, karena keterbatasan waktu, semoga bermanfaat yang sedikit bisa sampaikan hari ini. Kalau ada kebenaran datang dari Allah, kalau ada yang salah itu datang dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.